Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Artificial Intelligence atau AI pada kehidupan sehari-hari. Di kesempatan ini, saya mengambil tema Artificial Intelligence atau AI pada aplikasi MPP Digital Nasional. Aplikasi MPP Digital Nasional adalah sebuah aplikasi yang serba ada yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital agar dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dalam pengembangan aplikasi MPP Digital ini dilakukan oleh Kemenpan RB bekerjasama dengan Kemendagri dan Kemenkes untuk mengintegrasikan database IKD dan Nakes. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat hanya perlu memiliki satu akun dan mengisi data sekali saja. Ketika ingin mengakses berbagai layanan publik yang tersediakan oleh pemerintah cukup dengan menggunakan identitas digital atau NIK. Berikut adalah aplikasi MPP Digital. Untuk login, silakan masukkan nomor handphone Anda dan masukkan kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman utama MPP Digital. Anda perlu melakukan registrasi dengan metode face recognition untuk menerima layanan dalam MPP Digital. Verifikasi data Anda akan dilakukan secara otomatis karena sistem kami telah terhubung ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah layanan kependudukan. Untuk mengakses layanan kependudukan, Anda harus memiliki identitas kependudukan digital Kementerian Dalam Negeri. Silahkan pilih layanan yang tersedia, lengkapi data permohonan, dan ajukan permohonan layanan. Silahkan pantau status pelayanan yang telah diajukan. Apabila dokumen permohonan telah selesai diproses, silahkan pilih menu dokumen pelayanan untuk melihat dokumen hasil. Berikut adalah layanan tenaga kesehatan. Untuk mengakses layanan tenaga kesehatan, Anda harus merupakan tenaga kesehatan yang terdaftar pada data SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Silahkan pilih layanan yang tersedia, lengkapi data permohonan dan ajukan permohonan layanan. Silahkan pantau status pelayanan yang telah diajukan. Apabila dokumen permohonan telah selesai, silahkan pilih menu riwayat dan mengisi survei terlebih dahulu untuk melihat dokumen hasil. Saksikan video penggunaan dari MPP Digital Nasional. Dalam aplikasi di MPP Digital Nasional ini, kecerdasan buatan yang berada dalam aplikasi itu diantara yaitu satu, one time password atau OTP, yaitu kode rahasia dalam mengamankan transaksi digital. Kemudian yang kedua, face recognition, yaitu teknologi pengenalan biometrik wajah untuk pengguna aplikasi. Kemudian yang ketiga, scanner KTP, yaitu pembacaan data kependudukan dalam mengisi form registrasi akun. Berikutnya yaitu keempat, single sign-on dengan menggunakan identitas kependudukan atau IKD bisa mengakses berbagai layanan digital. Kemudian yang kelima, integrate database kependudukan, kemudian konsil tenaga kesehatan atau KTKI, kemudian database satu sehat dari Kemenkes, dan sistem informasi sumber daya manusia atau kesehatan atau SIS-DMK yang biasanya terdapat database Swasyankes dan Nakesnya, ini diintegrasikan menjadi satu. Kemudian yang keenam, survei kepuasan masyarakat, yaitu penjaringan data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini akan bahas lebih detail, yaitu satu, one time password atau OTP. OTP SMS atau one time password short message service dalam aplikasi pelayanan publik yaitu MPP Digital berfungsi untuk memastikan keamanan saat melakukan proses autentikasi pengguna. OTP SMS ini digunakan dengan cara memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke fitur atau informasi sensitif dalam aplikasi pelayanan publik.
Berikut adalah beberapa fungsi OTP SMS dalam aplikasi pelayanan publik, yaitu verifikasi identitas. OTP SMS digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mencoba mengakses akun atau melakukan transaksi adalah pemilik sah akun. Kemudian yang kedua, meningkatkan keamanan karena seseorang harus memiliki akses ke ponsel yang terdaftar untuk menerima kode OTP. AI berikutnya yaitu face recognition. Face recognition memainkan peran penting dalam meningkatkan keamanan, kemudahan penggunaan, dan keandalan aplikasi pelayanan publik. Sistem ini dalam memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi atau fitur aplikasi tersebut. Face recognition dalam aplikasi pelayanan publik ini memiliki beberapa fungsi yang penting, antara lain autentifikasi pengguna dengan mengidentifikasi wajah, kemudian keamanan tambahan atas pengisian username dan password, kemudian pengenalan identitas untuk mengenali identitas pengguna secara akurat. Berikutnya, kemudahan penggunaan. Jadi tidak perlu mengingat password, cukup untuk menampakkan wajah di dalam kamera. Kemudian yang berikutnya, pencegahan penyalahgunaan akun karena harus menghadirkan wajah untuk mengakses aplikasi. Untuk yang ketiga yaitu scanner KTP. Scanner atau pembaca data KTP memainkan peran penting juga dalam meningkatkan keamanan, akurasi, efisiensi dalam aplikasi pelayanan publik dengan memanfaatkan data identitas pengguna yang terverifikasi secara otomatis. Scanner pembaca data KTP memiliki beberapa fungsi yang penting, antara lain pengambilan data identitas, yaitu scanner dapat membaca dan mengambil informasi penting dari kartu tanda penduduk atau KTP, di mana nama lengkap, nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat dan jenis kelamin. Kemudian pengisian formulir secara otomatis. Dengan menggunakan scanner KTP, aplikasi dapat mengisi formulir secara otomatis berdasarkan informasi yang diambil dari KTP. Hal ini tentu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengisian data. Dan AI berikutnya yaitu Single Sign-On atau SSO, di mana SSO ini adalah identitas kependudukan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan digital tanpa perlu masuk secara terpisah ke setiap layanan tersebut. Beberapa manfaat utama dari SSO dengan menggunakan identitas kependudukan digital adalah yaitu kemudahan akses. Itu pengguna hanya perlu masuk sekali menggunakan identitas kependudukan karena untuk mengakses berbagai layanan digital yang terhubung dalam aplikasi tersebut. Kemudian efisiensi, dengan SSO, pengguna dapat beralih antara layanan digital dengan lancar tanpa harus masuk kembali setiap kali. Kemudian yang ketiga, keamanan. Identitas kependudukan digital biasanya dilengkapi dengan protokol keamanan yang kuat, seperti autentikasi 2 faktor atau biometrik. Kemudian AI berikutnya yaitu integrated database, di mana database yang terintegrasi ini merujuk pada sistem atau platform yang menggabungkan beberapa jenis database atau sumber data menjadi satu entitas yang terpadu. Konsep ini bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih mudah, cepat, dan terkoordinasi terhadap berbagai jenis data yang tersimpan di berbagai lokasi dan format yang berbeda. Berikut beberapa karakteristik manfaat dari integrated database, yaitu 1. Penggabungan data. Penggabungan data mengintegrasi data dari berbagai sumber, termasuk database internal, database eksternal, dari pihak ketiga, ataupun dari cloud, dan lain-lain. Yaitu yang kedua, konsolidasi. Data yang terintegrasi biasanya disimpan dalam format yang seragam dan terstandarisasi, meskipun berhasil dari sumber yang berbeda. Kemudian keterhubungan, yaitu dengan integrasi data yang kuat, integrated database memungkinkan untuk keterhubungan dari berbagai jenis data. AI yang berikutnya yaitu survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atau pelanggan terhadap pelayanan, produk, dan hasil output tertentu melalui media digital. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data
yang dapat dianalisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan atau produk yang ditawarkan. Berikut beberapa elemen penting dalam survei kepuasan digital, yaitu 1. Tujuan survei, kemudian 2. Desain survei, kontribusi survei, dan pengumpulan data. Baik, ya ini presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.